Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Reval Prasetyo dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini merupakan tugas praktek sejarah Indonesia dari Ibu Jessica Julianti, SPD, MPD. Oke. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama Indonesia yang menjabat pada periode 2001 hingga 2004. Megawati merupakan pengganti presiden sebelumnya yaitu Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur yang lengser pada tahun 2001. Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di beberapa bidang. Sebagian dari kebijakan Megawati Soekarno Putri membawa keberhasilan di berbagai bidang di tingkat politik dan pemerintahan. Tahun 2004 menjadi akhir masa pemerintahan Megawati setelah kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 putaran kedua. Oke, selanjutnya kita akan membahas latar belakang diangkatnya Presiden Megawati. Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima Indonesia yang dilantik pada tanggal 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober tahun 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada tahun 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai wakil presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga tahun 2001. Sebagai putri presiden pertama Indonesia, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik. Meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik, Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik. Meski tergolong tidak terlalu banyak bicara, kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR atau MPR sampai hingga akhirnya dipercaya menjadi wakil presiden Indonesia tahun 1999 hingga 2001. Setelah itu, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001 hingga 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi krisis di berbagai bidang. Untuk mengatasinya, berikut beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Megawati. Apa saja yang termasuk? Yaitu yang pertama, kebijakan politik. Megawati Soekarno Putri berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan memberlakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, disusun juga peraturan perundang-undangan yang belum ada di Indonesia, agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem partai baru, kemudian sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, penerapan mekanisme pergantian antar waktu atau recall hak partai, memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kebijakan selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati adalah melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian pada tahun 2003, Megawati mengakhiri hubungan kerjasama dengan program reformasi International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Usaha lain yang dilakukan Megawati adalah kebijakan imbal beli untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Strategi ini membuahkan hasil di mana volume ekspor non-migas terus meningkat mencapai 6% atau setara dengan 50,7 miliar dolar AS. Selanjutnya, kebijakan di bidang sosial. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat dengan KPK, dengan tujuan untuk menanggulangi masalah tersebut.
Kemudian dicetuskan program beras rakyat miskin atau disingkat dengan Raskin yang dijual dengan harga Rp1.000 per kilogram. Sementara untuk bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan kartu sehat yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Usahanya pun terbayar. Megawati berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari 28% menjadi 18%. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Selain fokus pada bidang ekonomi dan sosial, Megawati juga memperhatikan kondisi keamanan negara. Megawati menjalin hubungan kerjasama internasional khususnya bersama Asia Tenggara untuk melawan terorisme. Hasilnya diterbitkan Perpu tentang anti-terorisme yang kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang Anti-Terorisme. Berkat undang-undang ini, pelaku bom Bali tahun 2002 ditangkap dan dihukum mati. Oke, kebijakan terakhir yang dilakukan yaitu dalam bidang hukum. Hakim dan petugas pengadilan pada masa kepemimpinan Megawati acap kali tidak bekerja maksimal dan tidak sedikit yang korupsi. Oleh sebab itu, Megawati menerapkan beberapa kebijakan hukum di Indonesia, yaitu diantaranya merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh, kemudian mengkaji perundangan yang berlaku, merevisi, dan memperbarui. Selanjutnya menerbitkan sejumlah ketentuan perundang-undangan baru, kemudian memperbarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum, menuntaskan masalah-masalah hukum di masa lalu, dan menerbitkan ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oke, sedikit menceritakan peristiwa penting. Terdapat beberapa peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Salah satunya terjadi bom Bali tahun 2002. Kala itu, 2 bom meledak di Sari Club dan Pedis Pub di Kuta, sementara 1 bom meledak di dekat konsulat Amerika Serikat Denpasar. Hanya dalam waktu 1 menit, bom tersebut meruntuhkan atap yang kemudian menimpa orang-orang di bawahnya. Puluhan bangunan yang ada di radius 10 hingga 20 meter dari lokasi pun mengalami kerusakan berat. Saking kuatnya ledakan bom itu, kantor biro perjalanan yang ada di samping Sari Club juga rata dengan tanah. Pelaku di balik peristiwa bom Bali adalah penduduk Indonesia asli, yakni Ali Imron, Amrozi, dan Imam Samudra. Dengan adanya undang-undang anti-terorisme yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati, pelaku bom Bali ditangkap dan dihukum mati. Amrozi dan Imam Samudra divonis hukuman mati, sedangkan Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Itulah sekilas kisah masa pemerintahan Presiden Soekarno Putri. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.